Di dalam hadis terdapat innal 'abda idza qama fis shalah rafa'allahu subhanahu al-hijab bainahu wa baina 'abdihi wa wajahahu biwajhihi wa qamatil malaikatu min ladun mankibaihi ilal hawa yusalluna bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi wa innal musalliya la yansuru alaihi al-birru min ananis sama ila mafriqi ra'sihi wa yunadi munadin law alima hadzal munaji man yunaji maltafat wa inna abwabas sama tuftahu lil musallin wa inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu bi 'abdihil musalli. Artinya sesungguhnya hamba apabila berdiri dalam salat maka Allah yang maha suci mengangkat hijab tirai antara dia dan hambanya. Diangkat Allah hijab sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah, bisa melihat arasnya Allah. Dia Allah menghadapinya dengan wajahnya orang tersebut, dan malaikat berdiri dari sisi kedua bahunya sampai ke udara. Kita sembahyang itu malaikat kiri kanan berdiri sampai tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Mereka malaikat tadi salat dengan salatnya, mengikut sembahyang kita dan mengaminkan doanya. Kita berdoa, malaikat mengaminkan. Sesungguhnya orang yang salat itu bertebaranlah kebajikan atasnya dari setinggi langit sampai ke pertengahan kepalanya. Dan pemanggil memanggil-manggil, seandainya orang yang munajat itu mengetahui zat yang ia munajat kepadanya, niscaya ia tidak berpaling. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka bagi orang-orang yang salat, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla berbangga kepada para malaikatnya dengan hambanya yang salat. Artinya ada. Kita sembahyang itu ada malaikat kiri kanan kita umpat, ada malaikat mengaminkan kita, dibukakan pintu hijab kepada Allah. Nah, karena kita ini tadi cerminnya kabur, lalu kita kada bisa menyaksikan itu, kada bisa menyaksikan dan merasakan itu. Nah, bagi orang-orang yang hatinya bersih, bisa dia melihat itu, paling kada bisa merasakannya. Dibukanya pintu langit dan penghadapan Allah Ta'ala kepadanya dengan wajahnya adalah kinayah sindiran dari keterbukaan kasab yang telah kami sebutkan tadi. Orang yang sembahyang itu dibukakan Allah pintu langit. Sebenarnya dia bisa melihat apa-apa kerajaan langit itu. Kalau orang yang sembahyang ini hatinya, mata hatinya bujur-bujur bersih. Di dalam Taurat tertulis, hai anak Adam, janganlah kamu lemah dari berdiri di hadapanku dengan salat, dengan menangis. Maka akulah Allah yang mana aku dekat kepada hatimu, dan kamu melihat cahayaku dengan gaib. Kamu melihat cahayaku dengan mata hatimu, artinya. Ia berkata, kami berpendapat bahwa kelembutan, menangis dan keterbukaan yang didapatkan oleh orang yang salat di dalam hatinya adalah karena dekat Tuhan yang Maha Suci terhadap hatinya. Apabila kedekatan ini tidak ada, yakni kedekatan dengan tempat, maka tidak ada makna baginya melainkan dekat dengan petunjuk rahmat dan terbukanya hijab. Orang yang sembahyang itu artinya dekat dengan Allah. Bukan berarti berhadapan Allah, bertatai Allah, kanda. Itu kata-kata kinayah daripada bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah segala yang terdinding bagi dirinya. Makanya dalam petunjuk agama kita, kalau kamu ada masalah yang kamu hadapi dan kamu tidak bisa memutuskan satu antara dua, bawalah sembahyang istikharah. Bawa sembahyang istikharah. Ini artinya apa? Dengan sembahyang itu kita akan dibukakan Allah hijab.
Sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang kita bingung sebelumnya. Sembahyang istikharah itu akan bermanfaat kepada kita kalau hati kita bersih, hati kita jernih. Sehingga dengan sembahyang itu kita dibukakan Allah dinding, hijab, sehingga melihat mana yang bermanfaat diambil, mana yang kada. Kalau hati kita kotor, hati kita keruh, 10 rakaat sembahyang istikharah kada ada hasilnya apa-apa, makin tambah bingung. Nah, itu isyarat daripada agama bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah dinding hatinya. Dengan sembahyang itu dia akan bisa memutuskan perkara yang akan dia ambil selanjutnya. Dan dikatakan sesungguhnya apabila hamba salat 2 rakaat, maka kagumlah terhadapnya 10 baris malaikat. Setiap saf baris daripadanya ada 10.000 malaikat, dan dengannya Allah berbangga kepada 100.000 malaikat. Kita ini sembahyang, malaikat kagum dengan kita, malaikat salut lawan kita, malaikat iri lawan kita. Kenapa sebabnya? Karena kita diberi Allah sesuatu ibadah yang berbeda-beda, mulai berdiri, rukuk, sujud. Nah, lain halnya malaikat. Demikian itu karena hamba itu di dalam salat telah menghimpunkan antara berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Allah memisahkan hal itu atas 40.000 malaikat. Ada malaikat yang berdiri tidak rukuk sampai hari kiamat. Ya Tuhan, malaikat kelompok ikam ini kau perintahkan hanya rukuk aja boleh semacam sampai hari kiamat. Malaikat yang sujud tidak boleh bangun sampai hari kiamat. Malaikat kelompok ini ikam kau perintahkan untuk sujud, kada boleh bangkit dari sujud sampai hari kiamat. Demikian juga malaikat yang ruku dan duduk. Sesungguhnya apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada malaikat dari kedekatan dan derajat itu lazim bagi mereka terus menerus dalam satu keadaan, tidak berlebih bertambah dan tidak berkurang. Jadi malaikat itu kada kau lagi meninggikan derajatnya. Malaikat itu kada kau lagi meninggikan martabatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh Allah. Ikam hanya boleh rukuk sebuting sampai hari kiamat. Malaikat B ikam hanya boleh sujud sampai hari kiamat. Malaikat C ikam hanya boleh rukuk sampai hari kiamat. Nah, jadi mereka malaikat itu kayak apa aja hendaknya meninggikan derajatnya di sisi Allah, kada kau lagi. Ingat situ bang sudah. Oleh karena itu Allah memberitakan tentang mereka bahwasanya mereka malaikat berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Artinya tiada seorang pun dari kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Nah, jadi makam malaikat itu kada bisa naik turun, ganah di situ. Manusia berbeda dengan malaikat. Nah, dalam peningkatan dari satu derajat ke derajat yang lain. Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faedah akan tambahnya dekat kepadanya. Ada malaikat yang diberi Allah tugas mengucap subhanallah wa bihamdih, itu lagi sebuting baca harus ikam sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugas oleh Allah membaca la ilaha illallah sampai hari kiamat. Dia boleh beralih-alih amalan, enggak boleh. Nah. Jadi malaikat itu kagum dengan manusia ini. Karena manusia bisukan bisa membaca salawat, kamarian bisa membaca Al-Quran, malam bisa membaca zikir, sembahyangnya ada ruku, ada sujud, macam-macam tingkah laku ibadah. Sehingga derajat manusia selalu naik, selalu bertambah.
Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faidah akan tambahnya dekat kepadanya. Sedangkan atas para malaikat alaihimussalam, pintu tambah dekat itu tertutup. Tidaklah bagi tiap-tiap malaikat melainkan derajat yang mana ia berhenti padanya, dan ibadahnya yang ia sibuk padanya, tidaklah ia berpindah kepada lainnya dan tidak lemah daripadanya. Jadi malaikat disuruh sujud sampai hari kiamat. Ini kada kau bertambah pada itu dan kada kau berkurang pada itu. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Artinya mereka malaikat tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya Allah, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ada malaikat yang ditugasi Allah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugasi Allah khusus untuk mendoakan fulan bin fulan sampai hari kiamat. Itu penggawiannya. Kunci tambahnya derajat adalah salat. Kunci bertambahnya tingkatan manusia di sisi Allah adalah salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah memuji mereka setelah iman dengan salat yang khusus, yaitu salat yang disertai dengan khusyuk. Kalau sembahyang itu kada khusyuk, Allah kada memuji. Bahkan Allah mengancam, wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Sembahyang nang kada karuban tadi. Nang dapat aflaha ini adalah alladzina hum bi salatihim khashi'un. Orang nang sembahyangnya khusyuk. Kemudian Allah mengakhiri sifat-sifat orang-orang yang beruntung dengan salat juga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Artinya dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi sembahyang khusyuk itu dikatakan beruntung oleh Allah kalau dia bisa memelihara. Jangan sekali aja khusyuk, karena isuk ada khusyuk lagi, nah itu ada masuk. Yang Allah katakan beruntung tadi orang yang khusyuk dan bisa memelihara. Kemudian Allah berfirman mengenai buah sifat-sifat itu, faulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dia mensifatkan mereka pertama-tama dengan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan akhirnya dengan pewarisan surga Firdaus. Menurut saya, ujar Imam Ghazali, bahwasanya banyak perkataan lidah dengan kelalaian hati tidaklah sampai ke batas ini. Kalau kita sembahyang hanya mulut nang bicara tapi hati lalai, ada akan sampai ke batas ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai kebalikan mereka, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Artinya Allah bertanya di akhirat kaina kepada orang neraka, ujar Tuhan, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Orang-orang yang mengerjakan salat adalah para pewaris surga Firdaus.
Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan cahaya Allah Ta'ala dan orang-orang yang bersenang-senang dengan kedekatan Allah terhadap hati mereka. Kita mohonkan kepada Allah agar Dia menjadikan kita termasuk golongan mereka dan agar Dia melindungi kita dari siksaan orang yang kata-katanya berhias manis dan perbuatan-perbuatannya buruk. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pemurah, Maha Pemberi anugerah, Maha Kadim kebaikannya. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada setiap hamba yang terpilih. Kemudian hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhum. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما